Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bang Pandi? Alhamdulillah baik. Bang Halil. Pada hari ini siang-siang. Iya. Siang-siang Di minggu pagi yang cerah, ya, tapi kadang-kadang hujan juga. Ya, di hari Minggu atau Ahad, Iya. 18 Desember 2022 kita hadir lagi di Bincang-Bincang Santai. Iya. Nah, temanya apa ini Bang Pandi? Ini temanya pelibatan masyarakat secara aktif menyongsong pemilu 2024. Nah, Iya. ini rakyat aktif Kawal pemilu 2024 bersama dengan KPU Kabupaten Baru. Iya. Di hari ini Bang Pandi, Iya. tentu kita akan berbincang-bincang dengan siapa ini? Iya. Ini beliau merupakan salah satu komisioner KPU Kabupaten Baru. Iya. Satu-satunya perempuan Bang Halil. Paling cantik. Iya, tentunya. Iya. Iya. Kita sapa Ibu Lilis Suryani, SHMH. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Apa kabar ini, Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Secerah pagi hari ini. Alhamdulillah. Kayaknya wah, jauh-jauh ini. Iya. Ya, dari Beliau ini tinggal di ini. Bojo di? Bojo. Ah. Iya, dari utara. Wah, Selatan. Selatan Kabupaten Baru. dari utara ke selatan. Iya, Iya. utara ke selatan. Wah, Selatan ke utara. Ujung pukul ujung. Iya. Ya, berkenan hadir di studio Iya. kita Iya. IDA Radio Ya. untuk Bincang-bincang. bincang-bincang mengenai Iya. partisipasi masyarakat di kegiatan kepemiluan tahun 2024. Apa saja yang bisa masyarakat terlibat di dalamnya? Iya. Nanti akan dibahas oleh Ibu Lilis Suryani SHMH. Iya, kalau begitu langsung saja kita mendengarkan ini informasi-informasi yang ingin disampaikan ke masyarakat Iya. terkait dengan pemilu 2024. Iya. Iya, silakan Bu. Oke, terima kasih. Jadi menyongsong pemilu 2024, tepatnya 14 Februari 2024. Tahun 2024 ini kan kita dikatakan 2 semester kita melakukan pemilu. Semester pertama itu di tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, DPD dan presiden dan wakil presiden. Lalu di semester 2 kita akan memilih bupati dan wakil bupati, gubernur, wakil gubernur dan wali kota dan wali kota. Jadi dalam 1 tahun ini 2 semester kita melakukan pemilu. Jadi dalam kegiatan ini di tahapan pemilu kita sudah masuk pada proses tahapan pendaftaran partai politik, lalu kemudian sudah penetapan partai politik. Nah, kita juga sudah melakukan beberapa kegiatan, termasuk di dalamnya pemetaan dapil, dan khusus untuk sosialisasi itu kita sudah gencar melakukan dari awal sejak launching dilakukan tanggal 14 Februari kemarin, 14 Maret kemarin, 4 April kemarin itu kita sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi termasuk pelibatan anak-anak sekalian, anak-anak siswa tingkat SMP yang kita harap bahwa kelahiran mereka di 2007 itu mereka sudah akan genap 17 tahun pada 2024. Jadi kami sasar dari bawah dulu, dari tingkat SMP lalu kemudian SMA. Nah, saat sekarang ini kita sudah menyasar lagi ke tingkat perempuan dan khususnya pada PKK. Nah, selain itu kita juga akan menyasar ke tingkat desa, lalu kemudian tingkat masyarakat secara keseluruhan dengan beberapa segmen, termasuk di dalamnya disabilitas, kemudian komunitas, pemuda dan pemula. Saya kira dalam proses tahapan ini itu sudah terangkum secara keseluruhan. Kita sampaikan kepada masyarakat bagaimana mereka terlibat langsung dalam kegiatan pilkada ini, karena pemilu itu tidak ada artinya tanpa rakyat, ya. Dan suara mereka itu sangat penting. Makanya ada kata Aristoteles mengatakan bahwa pus populi pus dei, suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Ini tidak bisa diabaikan bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat itu harus tersentuh langsung dengan para calon-calon pemimpin. Lalu saat sekarang ini pelibatan, saya katakan bahwa pelibatan masyarakat secara aktif terbukti pada saat pendaftaran PPK. Nah, di pendaftaran PPK melalui salah satu aplikasi yang kita gunakan saat sekarang ini adalah aplikasi Si Akba.
sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Ini juga nanti akan digunakan oleh calon anggota KPU mulai dari KPU RI, provinsi dan kabupaten kota. Sistem ini yang digunakan sampai ke tingkat jajaran kita ke PPK dan PPS. Ini juga mereka gunakan. Nah, di PPK kemarin pelibatan masyarakat secara keseluruhan itu terbukti bahwa dari jumlah yang kita tidak pernah prediksi bahwa dari 334 pendaftar secara keseluruhan di Kabupaten Baru khusus untuk melibatkan diri menjadi penyelenggara pemilu, tapi saya karena aturannya memang kita hanya dibatasi 5 orang yang harus terpilih pada saat fixnya nanti pada finalisasinya rekrutmen itu, sehingga dari 334 itu menjadi 35 orang dari semua proses tahap seleksi tertulis, berkas, administrasi, lalu kemudian tertulis dan wawancara. Nah, sekarang ini kita menunggu lagi di tahapan pelantikan. Peran aktif masyarakat ini tidak hanya sampai sebatas itu juga. Kita meminta tanggapan masyarakat terhadap calon-calon yang telah kita tetapkan menjadi anggota PPK. Nanti akan terbuka lagi kemudian tanggal 18 sampai 27 itu pendaftaran PPS. Jadi peran pelibatan masyarakat tidak hanya pada persoalan bahwa dia harus terlibat dalam penyelenggaraan, tetapi dia bagaimana mereka melihat dan mengamati proses yang sedang berlangsung di KPU. Jadi pelibatan secara aktif ini saya katakan bahwa arah kebijakan kita itu sebenarnya berawal dari masyarakat. Masyarakatlah yang menentukan kebijakan pemerintah kita, kebijakan bangsa dan negara kita ke depan. Saya kira itu. Ya, baik saudara Riga dimanapun Anda berada, ya itu awal yang sudah disampaikan oleh Ibu Lilis ya terkait dengan pemilu 2024. Ya, dan baik saudara Iga dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut untuk bincang-bincang kita Bang Pandi, ya kita dengarkan dulu informasi yang mau lewat ini. Magi betul saki. Aduh, maniku itu tuh mata pitem mata pin maniku. We bapak nasi dosa rai. Jama-jamang ya Pak Dewi ziga na yoli matuk nyokang kit mapada Ajak metona na jok ka mapada tay. Masa kena ya sama kuku undangan. Ya mana na tua iya de iseng ki undangan ngagaman. Jolo pa uli yolo anu rewe roy. Bacau, banyak Cina yolo. Iya om, maga ki. Degi ro masur muki ya sengi undangan. Manang kayu ki om, na de may ki undangange. Ya gi pale, kodit na yuki. Kana percetakan om. Dega ni kama kurodo. Kaku percetakan iga print. Oh, kodegi monre ro iga print. Ku bungi om. Ya kok mana pak bacau asur mek buruna pale. Lepas pi pale beti om, ulo merki. Iga mek buruna pen. Kopi boti. Iyo, na de. Iga Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat. Engkau undang atau mete puni? Magati tadi. Iya, terima kasih banyak pale nah. Wajah ijo lo om. Iwaja paga pale yolo. Patru kene tamatan tamu ro. Pak Poroto na patin ro doina. Surut tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi Iga Print di Jalan Semangka Bungi Lalabata, Kecamatan Teneteri-Lau, Kabupaten Baru, atau Studio Iga Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Bila Anda
berperforma double khasiatnya. Bio7. Ya, Bang Pandi, kita lanjut lagi bincang-bincang kita di pagi hari ini. Iya. Masih di bincang-bincang santai. Iya, bersama Komisioner KPU Kabupaten Baru Ibu Lilis Suryani SH MH. Iya. Temanya kita yakni pelibatan masyarakat secara aktif menyongsong pemilu. Rakyat aktif kawal pemilu 2024. Ya, perlu kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama IGA Radio bersama KPU Kabupaten Baru atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru. Iya, selain didengar, pendengar IGA Radio juga bisa menyaksikan secara live. Iya, melalui YouTube kami, Iya. IGA Radio, dan Facebook Iya. di Radio IGA Baru. Oke. Iya. Di akhir sesi juga Bang Alil kita ingatkan kepada pendengar IGA Radio, Iya. kalau mau bertanya, Ya, iya, boleh Anda bertanya langsung nelpon atau WA WA ya. di 0811 4488 211 Iya. atau juga bisa berkomentar di kolom komentar Iya. di Facebook dan YouTube. Iya, tinggal simpan saja, ketik saja pertanyaannya ya. Nanti kami bacakan dan Iya. akan dijawab insya Allah Iya. oleh Ibu Lilis Suryani SHMH. Iya, kita lanjut lagi. Iya. Kami persilakan Ibu Lilis untuk melanjutkan materinya. Oke, saya kira dalam tahapan ini kita fokus dulu pada persoalan rekrutmen PPI. Kita ada kekhawatiran ada perpanjangan. Memang sumber daya yang kita butuhkan tidak sedikit. Ya, apalagi dengan ketentuan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 476, di mana di situ disebutkan bahwa yang lolos dari seleksi tertulis ini 3 kali jumlah dari kebutuhan. Nah, ini berarti bahwa ketika PPS nanti jumlahnya 3 orang, berarti kita berhitung 3 kali jumlah kebutuhan. Dari 33 kali 3 berarti 3 kali 9 orang seper desa. Nah, ini kita kalkulasi dari 55, kita bisa bayangkan bahwa dari 9 per desa ini bisa bukan berarti bawa batas maksimal, tetapi ini bisa lebih dari 9. Sama contoh kemarin pada saat pendaftaran PPK, di PPK itu kita hanya menarget 3 kali jumlah kebutuhan, dari 5 berarti 15, tetapi ternyata faktanya itu pendaftar sampai 50 satu kecamatan. Tetapi dari seleksi berkas yang ada itu tinggal ada 20 yang mengikuti, 25 per kecamatan, ada yang 20, ada 17, sangat variatif jumlahnya yang lolos seleksi berkas untuk masuk tertulis. Lalu pada saat proses pendaftaran untuk PPS ini juga menggunakan aplikasi yang namanya SIAKBA. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sistem informasi anggota KPU dan Badan Edok ini kita gunakan juga untuk pendaftaran PPS maupun KPPS nantinya. Nah, cuma mungkin pada KPPS ini agak berbeda dengan proses yang dilakukan oleh teman-teman PPS. Kalau di KPPS nanti mereka akan menyerahkan berkasnya ke PPS, PPS nanti yang membantu untuk menginput melakukan melalui SIAKBA. Nah, di proses pendaftaran ini kami ada lagi-lagi ada kekhawatiran terkait dengan persyaratan mengenai keterangan sehat. Nah, di keterangan sehat kemarin kami terkendala di satu kecamatan karena mereka agak berat dengan jumlah budget yang mereka